Halo para manusia dewasa, kembali lagi bersama saya di channel Dongeng Dewasa. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur film bergenre horor misteri yang berjudul Target. Film ini menceritakan tentang 9 orang yang terjebak di permainan yang menegangkan. Ternyata mereka dijebak dalam permainan itu. Seluruh gerak-gerik mereka direkam oleh CCTV. Bila mereka kabur atau melanggar aturan, mereka akan dibunuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka semua selamat dari permainan itu? Mari kita mulai ceritanya. Tunggu. Banyak banget nih yang nonton tapi nggak subscribe. Coba tolong dong bantu subscribe dulu, baru habis itu lanjut nonton lagi. Terima kasih. Diawali dengan diperlihatkannya Hifzi yang sedang mengunjungi rumah Radit untuk membicarakan undangan syuting film Target. Saat Radit dan Hifzi sedang membicarakan undangan syuting film Target, tiba-tiba saja datang Romi Rafael yang memiliki tujuan sama, yaitu bicarakan undangan film Target. Jadi, mereka bertiga mendapatkan undangan untuk syuting film Target yang akan dilakukan selama 1 hari di suatu tempat terpencil. Anehnya, undangan itu dikirim melalui email dan tidak jelas siapa pengirimnya. Setelah berbicara panjang, akhirnya mereka sepakat untuk menerima undangan syuting film Target. Keesokan harinya, mereka datang ke lokasi syuting film Target yang lokasinya telah dikirim melalui email. Dan ternyata bukan hanya mereka bertiga yang bermain film Target. Ada Cinta Laura sebagai mantan pacar Radit. Willy Dazen yang dulunya pemain film action sekarang jadi ngondek dan namanya berubah jadi Wins. Samuel, Abdur, Ria Ricis, dan Anggika. Di sini kita diperlihatkan jika para pemain film Target ada 9 orang. Mereka semua terlihat bingung karena tempat lokasi syuting yang telah ditentukan tidak ada kru yang bertugas. Mereka yang sangat bingung memutuskan untuk masuk ke suatu rumah yang ada di sana untuk menunggu kedatangan para kru. Saat mereka masuki rumah tersebut, mereka melihat sebuah tulisan, yaitu ganti baju, lalu makan. Mereka yang melihat baju yang ada di sana berpikir jika baju itu adalah baju untuk syuting. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengganti baju dengan baju yang telah disediakan. Setelah berganti pakaian, mereka mulai menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Namun, di tengah suasana makan, satu persatu dari mereka mendadak tertidur. Dari situ bisa disimpulkan bahwa makanan tersebut mengandung obat tidur. Tak lama kemudian, mereka terlihat terbangun di sebuah gedung tua. Raut wajah mereka menunjukkan kebingungan atas apa yang sedang terjadi. Saat suasana masih dipenuhi tanda tanya, tiba-tiba sebuah monitor di gedung itu menyala. Monitor itu kemudian menjelaskan bahwa mereka saat ini sedang terlibat dalam syuting film Target. Namun, proses syuting kali ini berbeda dari biasanya. Mereka akan direkam melalui kamera CCTV dan seluruh instruksi akan disampaikan langsung lewat monitor tersebut. Monitor itu juga menyampaikan peringatan bahwa jika mereka tidak mengikuti setiap perintah yang diberikan, kalung di leher mereka akan menyetrum. Mendengar hal itu, rasa takut pun langsung menyelimuti mereka semua. Namun, Abdur merasa seolah sedang dipermainkan dan akhirnya memutuskan untuk kabur dengan mencoba mendobrak pintu gedung tua itu. Sayangnya, usahanya gagal karena pintu tersebut sangat kokoh. Hifzi kemudian mengambil inisiatif untuk menghancurkan pintu menggunakan kursi roda yang ada di sana. Tapi tepat saat Hifzi hendak melakukannya, tiba-tiba saja ia tersetrum oleh kalung yang melingkar di lehernya. Melihat kejadian itu, semua orang jadi ketakutan dan mereka pun memutuskan untuk mengikuti setiap instruksi dari monitor tersebut. Monitor itu lalu memerintahkan mereka untuk menuju ke sebuah ruangan.
Begitu mereka masuk ke dalam, sebuah monitor di ruangan itu tiba-tiba menyala. Monitor menjelaskan bahwa di depan mereka ada sebuah kotak berisi pistol dengan 1 peluru. Mereka diperintahkan untuk menembak secara bergantian sampai salah satu dari mereka tewas. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan instruksi itu adalah 10 menit. Jika sampai 10 menit tidak ada yang tewas, monitor mengancam akan menyetrum menggunakan kalung di leher mereka hingga semuanya mati. Mereka pun tampak sangat ketakutan dan kebingungan. Tidak tahu harus berbuat apa. Samuel yang tidak ingin mati tersetrum, akhirnya memberanikan diri mengambil pistol dan menembakkannya ke arah Anggika. Namun peluru tidak keluar dan Anggika masih selamat. Mereka kemudian bergantian menembak satu sama lain hingga 3 kali tembakan, tetapi mereka semua masih selamat. Romy Rafael yang mulai ragu apakah pistol itu benar-benar berisi peluru, memutuskan untuk menembakkannya ke dirinya sendiri. Sayangnya, tembakan kali ini justru mengeluarkan peluru dan membuat Romy Rafael tewas seketika. Secara bersamaan, monitor menyala kembali dan menyuruh mereka menaruh jenazah Romy Rafael ke dalam peti mati yang sudah disiapkan. Setelah memasukkan Romy ke dalam peti, monitor meminta mereka menuju sebuah ruangan di lantai 2 gedung. Mereka mengikuti instruksi dan masuk ke ruangan itu. Begitu mereka berada di dalam, pintu tertutup otomatis dan mengunci. Monitor di dalam ruang itu menyala, lalu gas beracun mulai keluar ke seluruh ruangan. Monitor itu menjelaskan bahwa mereka harus menjawab teka-teki sampai ada yang benar dalam waktu 10 menit. Jawaban harus diberikan secara bergantian di tempat yang sudah ditentukan. Jika seseorang salah menjawab, lantai di bawahnya akan terbuka, membuat orang itu jatuh dari lantai 2 dan meninggal. Setelah itu, monitor langsung mengajukan teka-teki yang terasa garing, membuat mereka marah dan merasa dipermainkan. Namun, Ria Ricis dengan penuh percaya diri berdiri di tempat yang telah ditentukan dan langsung menjawab pertanyaannya. Sayangnya, jawabannya salah dan lantai di bawahnya terbuka. Ria Ricis pun terjatuh dari lantai 2 dan tewas seketika. Lantai itu kemudian menutup kembali. Setelah itu, Radit memutuskan untuk mencoba menjawab. Namun, jawabannya juga salah. Dan lantai di bawahnya ikut terbuka. Beruntung, Radit berhasil bertahan dengan dibantu Cinta Laura dan Hifzi. Lantai kembali tertutup. Sementara Abdur yang mulai lemas akibat menghirup gas beracun, akhirnya mencoba menjawab teka-teki tersebut. Ternyata, jawaban Abdur benar. Dan otomatis, pintu ruangan itu terbuka. Monitor pun menyala kembali dan meminta mereka pergi ke ruangan selanjutnya untuk makan dan beristirahat. Mereka pun pergi ke ruangan tersebut dan makan makanan yang telah disediakan. Lalu setelah itu mereka beristirahat. Esoknya, Anggika pun mencoba untuk kabur dari gedung itu. Namun tiba-tiba Anggika didorong oleh seseorang dan membuat Anggika mati karena terjatuh dari lantai 2. Mereka semua yang mendengar teriakan Anggika langsung pergi menuju tempat Anggika terjatuh. Saat mereka sedang panik karena Anggika mati, terdengar suara dari monitor yang mengatakan jika mereka harus ke lantai 8. Mereka yang sangat ketakutan akhirnya mengikuti perintah itu dan menuju lantai 8. Di lantai 8 terdapat banyak ruangan, dan mereka semua disuruh masuk ke dalam ruangan itu, di mana satu ruangan dimasuki oleh satu orang. Mereka pun satu persatu masuk ke dalam ruangan itu, dan ternyata di setiap ruangan itu terdapat sebuah pistol dengan 6 peluru. Monitor itu pun menyuruh mereka semua untuk membunuh satu orang di antara mereka menggunakan pistol itu. Orang yang dapat membunuh satu orang maka akan dinyatakan berhasil. Sedangkan orang yang tidak bisa membunuh satu orang maka akan disetrum dengan kalung yang ada di leher mereka hingga mati.
Akhirnya, satu persatu dari mereka meninggalkan ruangan itu untuk bersembunyi di tempat yang aman. Sedangkan Samuel dan Abdur langsung mencoba saling bunuh menggunakan pistol yang ia dapatkan dari ruangan mereka. Pertempuran mereka berdua terlihat sangat sengit, sampai kedua pistol dari mereka kehabisan peluru. Akhirnya mereka memutuskan berkelahi menggunakan tangan kosong, sampai mereka berdua lelah dan memutuskan untuk berhenti berkelahi. Abdur pun meninggalkan Samuel. Namun, saat Abdur sedang berjalan, tiba-tiba saja dirinya melihat jika Hifzi, Wince, Radit, dan Cinta Laura sedang bersama. Abdur yang melihat itu memutuskan untuk menemui Samuel kembali. Abdur menjelaskan jika mereka berdua harus bekerja sama jika masih ingin hidup, karena dirinya melihat Hifzi, Wince, Radit, dan Cinta Laura sedang bersama. Samuel yang mendengar hal itu setuju untuk bekerja sama dengan Abdur untuk membunuh Hifzi, Wince, Radit, dan Cinta Laura. Lalu kita diperlihatkan Abdur menemui Hifzi, Wince, Radit, dan Cinta Laura. Abdur menjelaskan, jika kini Samuel sedang merakit sebuah bom untuk menghancurkan gedung itu dan membunuh mereka semua. Mereka yang mendengar hal itu tentu sangat panik dan memutuskan mengikuti Abdur untuk menghentikan Samuel. Akhirnya mereka semua sampai di suatu tempat, dan secara bersamaan Wince, Hifzi, dan Radit terjebak oleh jebakan yang dibuat oleh Samuel. Sedangkan Cinta yang mengetahui jebakan itu berhasil menghindari jebakan itu. Abdur yang melihat Cinta Laura tidak kena jebakan dan membawa sebuah pistol, memutuskan untuk kabur. Cinta Laura pun langsung mengejar Abdur, namun saat Cinta Laura lengah, Abdur dengan cepat memukul tangan Cinta hingga pistol yang ada di tangan Cinta terjatuh akhirnya. Cinta Laura dan Abdur pun berkelahi dengan tangan kosong. Di sisi lain, kita diperlihatkan Wince yang tiba-tiba berubah menjadi pria macho karena sangat marah dirinya dijebak. Wince langsung memutuskan tali jaring yang menjebaknya dan membuat mereka bertiga terlepas. Wince yang dulunya memang jago silat langsung mengejar Samuel, sedangkan Radit dan Hifzi langsung pergi mencari Cinta Laura untuk menolongnya. Radit langsung mengarahkan pistolnya ke Abdur dan langsung menembaknya di bagian pantat. Mereka bertiga pun langsung pergi meninggalkan Abdur untuk menemui Wince. Di sisi lain, kita diperlihatkan Samuel dan Wince sedang berkelahi. Tentu saja, Wince dengan mudah dapat mengalahkan Samuel. Samuel yang terpojok dan hampir jatuh ke lantai, Bua akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Wince dan Samuel pun akhirnya berdamai. Namun, saat mereka ingin menemui yang lainnya, tiba-tiba saja ada seekor tikus dan membuat Wince ketakutan. Alhasil, mereka berdua terjatuh ke lantai bawah. Cinta Laura, Radit, dan Hifzi yang melihat mayat dari Samuel dan Wince terlihat sangat kesal. Cinta Laura, Radit, dan Hifzi akhirnya memutuskan pergi ke lantai atas pada gedung tua itu. Ternyata, di lantai paling atas pada gedung tua itu ada satu ruangan yang terkunci. Cinta Laura pun mendobrak pintu itu, dan ternyata di dalam ruangan itu ada seorang pria yang memakai topeng. Tentu, pria bertopeng itu adalah orang yang memberikan instruksi-instruksi kepada mereka melalui monitor. Hifzi yang melihat pria bertopeng itu langsung mencoba melawannya. Sedangkan Radit dan Cinta Laura memutuskan untuk kabur karena melihat sebuah bom aktif yang ada di ruangan itu. Bom pun akhirnya meledak. Lalu kita diperlihatkan Hifzi yang luka parah hingga seluruh badan dan mukanya diperban. Sedangkan Radit dan Cinta Laura selamat. Polisi menjelaskan jika pelaku yang menggunakan topeng di gedung tua itu adalah Romy Rafael. Jadi sebenarnya Romy Rafael memalsukan kematiannya dengan cara meletakkan kantung darah di dadanya.
Lalu kita diperlihatkan 1 bulan kemudian. Terlihat jika Hifzi yang telah sembuh dan sedang ingin pulang ke Jogja. Saat di bandara, Radit mengingatkan Hifzi membawa tiketnya yang hampir ketinggalan. Hifzi pun pulang ke Jogja menggunakan pesawat. Sedangkan Radit dan Cinta pergi syuting. Setelah syuting Radit dan Cinta, Laura pun dihampiri oleh seorang produser film yang bernama Broto. Broto mengajak Radit untuk membicarakan sesuatu. Sedangkan Cinta pergi meninggalkan Radit dan Broto karena masih ada jadwal syuting. Broto pun menjelaskan jika dirinya dan beberapa produser film mendapatkan file film target dari orang tidak dikenal. Tentu film target itu berisi kejadian Radit dan teman-temannya yang berada di Gedung Tua. Broto pun mengeluarkan naskah film dengan judul Sasaran yang ditulis pada tahun 1980 oleh seseorang yang bernama Vinto Rizmi. Isi naskah film Sasaran yang dibuat tahun 1980 hampir mirip dengan isi file film target yang mereka terima. Broto menjelaskan jika Vinto Rizmi telah membawa naskah film Sasaran ke berbagai perusahaan film. Namun perusahaan film tidak ada yang mau menerimanya untuk dijadikan film. Vinto Rizmi yang sangat frustasi karena naskahnya ditolak oleh semua perusahaan film, memutuskan untuk bunuh diri dengan cara membakar dirinya. Saat Pak Broto sedang menjelaskan, tiba-tiba saja Radit menyadari jika nama panjang dari Hifzi adalah Hifzi Rizmi yang ia lihat di tiket pesawat milik Hifzi. Jadi, dapat disimpulkan jika Hifzi Rizmi adalah anak dari Vinto Rizmi. Radit yang ingin memastikan kebenarannya memutuskan untuk pergi ke kosan Hifzi. Di sisi lain kita diperlihatkan Cinta Laura yang sedang berbicara dengan istri Romi Rafael yang bernama Auri. Auri mengatakan jika dirinya telah dikurung oleh Hifzi di salah satu ruangan Gedung Tua itu. Auri menjelaskan jika pintu ruangan itu juga akan terbuka saat bom meledak. Jadi di sini dapat kita simpulkan jika Hifzi telah mengancam Romi Rafael dengan mengancam akan membunuh Auri jika Romi Rafael tidak menurutinya. Awalnya Cinta Laura tidak percaya dengan yang dikatakan oleh Auri, karena menurutnya Auri hanya ingin mencoba menutupi kesalahan Romi Rafael. Lalu Auri menjelaskan jika laporan polisi telah keluar dan mengatakan jika sebenarnya kalung yang ada di leher mereka tidak menyetrum. Cinta Laura menyadari jika 9 orang yang ada di Gedung Tua itu tidak pernah tersetrum akibat kalung yang mereka pakai selain Hifzi. Jadi dapat disimpulkan jika Hifzi hanya berpura-pura kesetrum dengan kalung itu agar mereka semua tidak berusaha untuk kabur. Cinta Laura akhirnya memutuskan untuk pergi ke kos Hifzi untuk memastikannya. Lalu kita diperlihatkan Cinta Laura dan Radit secara bersamaan sampai ke kosan Hifzi. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam kosan Hifzi, dan terlihat jika Hifzi memiliki foto Auri yang sedang disekap. Kemudian mereka berdua melaporkan Hifzi ke polisi. Di akhir film kita diberitahu jika Hifzi melakukan semua itu untuk mewujudkan naskah film Sasaran yang dibuat ayahnya, agar menjadi sebuah film yang dapat ditonton oleh orang banyak. Dan film pun berakhir. Itulah dia keseluruhan dari alur cerita film Target. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai habis. Like kalau kalian suka sama konten alur cerita film kayak gini. Dan jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan alur cerita film lainnya. Thank you.